Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya saya bisa menyampaikan materi pada saat sekarang ini. Salawat dan salam juga saya hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Nurul Hanifah dengan nomor NIM 2001-02-2032 berasal dari kelas 1A D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi syariah zakat. Yang pertama itu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan kewajiban makliyah atau materi dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga dipandang sebagai salah satu fondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam. Seperti yang disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan zakat. Yang pertama ada jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama itu binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang menyenangkan, buah-buahan, dan yang terakhir harta perniagaan. Selanjutnya, golongan yang dapat menerima zakat. Yang pertama itu adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta yang dapat menutup kebutuhan primer di dalam hidupnya seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, walau dia mempunyai harta yang jumlahnya sudah mencapai nisab. Yang kedua itu miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta dan usaha dan dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupi. Yang ketiga itu amil zakat. Amil zakat adalah petugas yang mengumpulkan dan menarik zakat. Mereka berhak menerima sejumlah harta zakat sebagai ganjaran atas kerja mereka. Tetapi seorang amil zakat tidak boleh termasuk dari keluarga Rasulullah karena diharamkan atas mereka memakan sedekah. Yang keempat yaitu mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya. Jadi ia perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan imannya. Yang kelima itu hamba saya, yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekakan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya. Yang keenam yaitu ghorimin. Ghorimin adalah orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup melunasinya. Yang ketujuh itu ibnu sabil. Ia adalah musafir yang berada di suatu negeri dan kekurangan perbekalan dalam perjalanan. Perjalanan yang dimaksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu fisabilillah, orang yang berjuang dengan sukarela untuk menegakkan agama Allah. Yang ketiga adalah orang yang haram menerima zakat. Yang pertama itu orang kafir atau orang musyrik. Yang kedua orang tua dan anak termasuk ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung, cucu laki-laki dan perempuan yang dalam pertanggungan. Jadi itu maksudnya seperti keluarga kandung si pemberi zakat. Yang ketiga itu istri, karena nafkahnya wajib bagi suami. Yang keempat itu orang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja. Yang kelima itu keluarga Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selanjutnya itu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, serta emas dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% dikali dari jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Selanjutnya itu zakat penghasilan.
Zakat penghasilan disebut juga dengan zakat pendapatan, yaitu bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjelaskan, penghasilan yang dimaksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain sebagainya yang diperoleh dengan cara halal. Nisab zakat penghasilan misalnya 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% haulnya selama 1 tahun. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.